Penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Tegal, Jawa Tengah selama 14 hari dinilai efektif menekan penularan virus COVID-19. Meski saat ini Kota Tegal bebas COVID-19, Pemkot Tegal masih menerapkan PSBB untuk 14 hari ke depan. PSBB di Kota Tegal sejak 23 April lalu mulai membuahkan hasil. Kota Tegal kini berstatus zona hijau corona setelah satu pasien terakhir COVID-19 dinyatakan sembuh. Setelah pemberlakuan PSBB selama 14 hari, tidak ada penambahan pasien, baik pasien positif COVID-19 maupun pasien dalam pengawasan. Selama PSBB ada 49 titik penutupan jalan dengan menggunakan barikade beton dan hanya satu checkpoint untuk pemeriksaan kesehatan. Meski Kota Tegal bebas COVID-19, namun pemerintah Kota Tegal tetap memperpanjang PSBB dari tanggal 7 Mei hingga 22 Mei mendatang karena Kota Tegal dikelilingi 2 kabupaten yang masih berstatus zona merah. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan corona di Kota Tegal, kita sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Jumadi. Selamat siang, Pak Jumadi. Ini dilaporkan 0 kasus positif. Apa strateginya, Pak? Baik, selamat siang. Assalamualaikum, salam sehat, Mbak Danis. Jadi begini, memang Alhamdulillah, Kota Tegal kemarin pada saat tujuan Pak Gubernur, Pak Ganjar ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke Kota Tegal, beliau melihat langsung bagaimana Kota Tegal ini menerapkan PSBB. Kami paparkan juga hasil evaluasinya, mungkin berkah Ramadan. Yang kedua adalah berkah kedisiplinan warga masyarakat Kota Tegal dalam di dalam PSBB. Tadi baru saja pagi tadi saya langsung turun ke warga RW 08 Kelurahan Mintaragen. Mereka juga punya gugus tugas COVID tersendiri. Ini yang luar biasa. Partisipasi masyarakat Kota Tegal akan pentingnya kesehatan, kemudian bahayanya wabah ini, mereka aktif untuk menjaga warganya. Jadi jaga tangga, kalau di Tegal kita katakan seperti itu, luar biasa. Aktifnya masyarakat membantu pemerintah untuk apa? Mensukseskan program PSBB. Kemudian yang kedua adalah tentu saja memang mungkin langkah-langkah tanda petik yang ekstrim sama masyarakat terkait penutupan jalan dengan betonisasi, kemudian lampu PCU setiap malam dimatikan. Saya kira itu bagian daripada yang kita bilang mensukseskan program ini. Karena apa? Karena kita tidak tahu, kita mau benchmark kemana, parameternya kemana, kita tidak tahu. Jadi langkah-langkah yang diambil sama Pak Wali untuk menutup jalan, kemudian mematikan lampu PCU setiap malam, artinya 24 jam kita matikan, itu secara efektif. Masyarakat tidak mau keluar dari rumah mereka. Kemudian, kalaupun mereka keluar rumah, damkar juga mensemprotkan disinfektan, bahkan mungkin kena terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi, menurut kami, Pak Wali adalah, inilah yang menurut kita cepat, efektif untuk menangani COVID-19 ini. Baik, Pak Jumadi, apakah ini artinya pemerintah mengapresiasi tingkat kedisiplinan masyarakat atau kesadaran dari masyarakat? Karena jika dibandingkan dengan wilayah lain, tampaknya ini warga Tegal sangat nurut nih sama aturan PSBB. Ya, tentu saja perlu saya sampaikan. Betul, memang katakanlah tidak semuanya 100% patuh, tapi paling tidak sebagian besar masyarakat Kota Tegal paham betul akan pentingnya kesehatan. Nah, ini penting. Jadi silakan warga lain mencontoh Kota Tegal. Warga masyarakat Kota Tegal sangat disiplin, mau juga atas aturan. Kalaupun katakanlah terpaksa keluar rumah, mereka wajib menggunakan masker, social distancing, physical distancing. Pasar di Kota Tegal yang tradisional kita juga sudah menerapkan physical distancing. Kemarin saya sampaikan semua pasar hampir rata-rata sudah menerapkan itu. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus sadar diri bahwasanya ini untuk kepentingan kita sebagai masyarakat dan kepentingan pemerintah untuk menekan COVID-19 ini. Kemudian perlu saya sampaikan juga kesadaran yang tinggi dari masyarakat Tegal ini tentu saja bisa menjadikan contoh masyarakat yang lainnya. Namun demikian, PSBB masih kita perpanjang sampai tanggal 22 Mei. Kenapa? Karena tadi area surrounding kita, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes masih zona merah. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kita setelah kita bicara tentang kesehatan, bicara tentang jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial tahap kedua Kota Tegal, hampir 24.089 KK yang akan kita bantu dari pemerintah kota. Kemudian dari pemerintah pusat, terima kasih juga nih kita dapat kuota hampir 10.473 PST, kemudian 7.229 PPNT, kemudian 5.755 PKH. Dari provinsi juga membantu 7.718 paket, artinya hampir 54.264
kepala keluarga di Kota Tegal, kita sudah siap bantu untuk dengan jari pengaman sosial. Ini saya terima kasih ke pemerintah pusat dan provinsi. Sinergi dan kolaborasi pemerintah daerah, provinsi dan pusat saya kira bisa menangani COVID-19 ini bersama-sama. Dan yang lebih penting lagi barangkali perlu saya sampaikan, memang himbauan saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah tegas dan ekstrim. Kemarin Pak Gubernur bilang, ini sudah zona hijau, pertahankan. Bila perlu, kalau ada masyarakat yang keluar rumah tidak memakai masker, denda saja. Pak Gubernur menyatakan seperti itu. Ini sudah kita pikirkan kira-kira langkah apa yang pas agar kita bisa menjaga zona hijau ini selamanya. Kenapa? Menjaga pasti lebih sulit, mempertahankan juga berat. Untuk itu jangan kasih kendor, masyarakat tetap seperti ini agar kita sama-sama menjaga Kota Tegal yang kita cintai. Baik, pesannya sangat jelas, jangan kasih kendor ya Pak ya. Terima kasih Pak Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal sudah bergabung bersama Anju siang hari ini.